kita mulai ya. Bismillah. Oke ya, tadi menurut WHO adalah respon obat yang berbahaya, tetapi nggak dimaksudkan untuk menjadi bahaya. Dia bisa menjadi bahaya pada dosis yang biasa. Selanjutnya ada ilmuwan namanya Katz sama Lasanya. Dia ngomong setiap respon terhadap suatu obat yang berbahaya, yang tidak dimaksudkan, cuman ada tambahan nih sama kayak yang tadi WHO, yaitu tidak termasuk gagal mencapai kegunaan yang dimaksudkan. Artinya ketika pengobatan itu gagal, itu bukan termasuk ROM, tetapi itu memang gagal. Gitu. Kalau gagal berarti bukan karena obatnya yang tidak berfungsi, tetapi memang sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis resep, yaitu dokter. Ini menurut FDA atau Food and Drugs Administration, teman-teman bisa baca sendiri, masih seputar definisi. Nah, selanjutnya ada hubungan reaksi dengan obat yang dicurigai atau disebut dengan derajat kepastian. Yang pertama itu teman-teman harus ingat yang namanya pasti atau definite. Itu hubungan sementara yang jelas antara pemberian obat dan reaksi. Contohnya gini, obat parasetamol aksinya pasti dapat menurunkan demam, pasti bisa menurunkan rasa sakit sedikit. Asam mefenamat bisa mengurangi rasa sakit. Obat apapun yang sudah sesuai dengan apa yang diindikasikan itu hubungan aksi dengan reaksinya adalah pasti atau definite. Nah, urutan waktu pemberian obat yang terjadi wajar. Artinya misalnya dikasih obat untuk mengurangi rasa sakit, contohnya setelah lewat tes tengah. Tes tengah itu adalah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan oleh obat untuk mencapai waktu separuh efektifnya di dalam tubuh. Nah, itu wajar gitu, sesuai dengan yang terprediksi. Contohnya, kalau teman-teman sakit gigi, minum obat namanya asam mefenamat dalam bentuk apapun, misalnya pakai yang asam mefenamat generik, pakai Mevinal, atau pakai Ponstan, atau apapun, itu reaksinya minimal paling cepat 15 menit setelah minum karena dia sudah terabsorpsi. Itu disebut dengan pasti. Selanjutnya, ROM pasti itu adalah suatu reaksi yang mengikuti rentetan sementara yang wajar dari pemberian obat atau konsentrasi obat yang telah ditetapkan dalam cairan tubuh. Nah, cuman respon ini diketahui setelah kita minum obat. Contohnya, kita minum obatnya parasetamol. Parasetamol ini dipakai untuk ngurangin rasa demam. Tapi tiba-tiba setelah 15 menit, bukan cuma demam, tapi ada gatal-gatal misalnya di sana. Ada juga misalnya matanya bengkak. Nah, itu waktu yang bersamaan selagi minum obat. Kita curigai bahwa itu obat yang menyebabkan ROM itu adalah parasetamol. Selanjutnya, mungkin atau probable. Urutan waktu pemberian dan terjadi reaksi adalah masih wajar, berkaitan dengan apa yang diketahui dari obat itu. Perbaikan setelah penghentian obat jika tidak ada obat lain yang dihentikan. Nah, ini misalkan untuk orang-orang yang minum obat lebih dari 2 misalnya. Saya sudah berhenti minum obat ini, tapi masih minum obat yang lain. Itu mungkin juga
berhenti rasa nyerinya. Nah, itu juga namanya mungkin ya, namanya probable. Itu mungkin. Terus tidak secara wajar diterangkan oleh penyakit pasien. Contohnya penyakitnya adalah misalnya diare. Penyakitnya diare. Dikasih obat tapi bukan obat diare. Misalnya ada demamnya gitu ya. Karena diare akhirnya jadi demam. Nah, setelah demam ini mengakibatkan badan seseorang yang menderita diare ini nggak enak atau apa ya, nggak enak badan lah ceritanya. Dikasihlah paracetamol lagi nih. Paracetamolnya ini dimaksudkan untuk mengurangi demam akibat diare. Tapi apa yang terjadi ketika diminumkan paracetamol, ternyata dia menjadi bisulan misalnya. Contohnya ya, contoh ini mah bukan paracetamol menyebabkan bisulan, bukan, tapi contoh. Nah, rom yang dapat menyebabkan mungkin itu suatu reaksi yang mengikuti rentetan sementara yang wajar dari pemberian obat yang mengikuti suatu pola respon yang diketahui dari obat yang dicurigai. Jadi rentetan, artinya rentetan itu lebih dari satu atau dua obat gitu ya. Nah, selanjutnya kalau tadi itu dapat mungkin atau probable, kalau yang ini possible, mungkin. Urutannya wajar, berkaitan dengan apa yang diketahui, dapat merupakan akibat penyakit pasien atau terapi lain, sembuh setelah obatnya dihentikan. Contohnya misalnya, saya kok minum obat, apa ya misalnya, valsartan misalkan, kok saya langsung sesak. Tapi setelah berhenti, valsartannya, saya masih berhenti. Tapi kalau saya minum kandesartan, saya nggak ada masalah. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Hubungan sementara antara pemberian obat dan reaksi tidak jelas. ROM yang mungkin adalah suatu reaksi yang mengikuti rentetan sementara yang wajar dari pemberian obat yang mengikuti pola respon yang diketahui dari obat yang dicurigai. Jadi lihat contohnya yang tadi, obat yang tadi. Selanjutnya bersyarat. Conditional adverse drug reaction. ROM bersyarat itu adalah reaksi yang mengikuti rentetan sementara yang wajar. Yang kedua, reaksi yang tidak mengikuti pola respon, namun tidak dapat dijelaskan dengan layak oleh karakteristik yang diketahui dari status klinis pasien. Ini pernah terjadi pemberian obat, saya kasih contohnya yang paracetamol lagi aja. Paracetamol ini adalah obat yang paling aman diberikan kepada siapapun, maupun ibu hamil, mau ibu menyusui, mau pasien kanker, mau pasien apapun, ini adalah obat yang paling aman untuk diberikan. Saking amannya, makanya semua demam itu rujukan awalnya adalah paracetamol. Nah, dalam kondisi bersyarat ini ternyata paracetamol sendiri itu mempunyai efek yang tidak diinginkan. Apa itu? Yaitu kerusakan pada ginjal. Kalau apa? Kalau pemberiannya lebih dari 8 tablet atau 4 gram. Nah, kalau di sini kategori ini digunakan untuk mencegah hilangnya reaksi yang dicurigai terdahulu dan membantu mengidentifikasi ROM yang baru. Artinya begini, ketika ditilik obat yang sebelumnya digunakan, itu ternyata tidak menghasilkan demam. Tetapi ketika diberikan paracetamol malah jadi demam. Nah, ini sesuatu hal yang tidak lazim. Obat anti demam malah menyebabkan demam. Nah, ini makanya disebut dengan bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu ini dia mengikuti rentetan, ini reaksinya tidak mengikuti pola. Harusnya reaksi obat paracetamol menurunkan demam, tetapi dia menyebabkan demam. Nah, itu yang terjadi.
Oke, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ROM. Yang pertama ada namanya the challenge atau menarik tantangan. Perbaikan pasien setelah penghentian pemberian suatu obat. Artinya begini, pasien sudah pakai obat A, tetapi harusnya obat A ini adalah obat yang membantu si pasien. Tetapi dicurigai si obat A ini yang menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan, reaksi merugikan. Makanya oleh dokter atau sama apoteker dikasih tahu, coba jangan pakai obat itu. Ketika dihentikan, berhasil. Itu namanya the challenge. Nah, ada lagi yang tantang kembali atau re-challenge. Artinya terjadinya kembali ROM setelah obat yang dicurigai diberikan kembali. Nah, setelah di the challenge berhasil, tidak terjadi reaksi, si dokter mencoba untuk jangan-jangan bukan obat ini. Akhirnya ditantang lagi, minum obat yang sama. Ternyata benar terjadi lagi. Nah, itu namanya the challenge sama re-challenge. Terus rentang terapi. Rentang terapi itu suatu rentang konsentrasi obat dalam serum yang di bawah rentang konsentrasi tersebut. Artinya ketika harusnya minum tabletnya 500 mg, ternyata diberikannya cuma 250, misalnya dipotek katanya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi efek yang diinginkan, malah menjadi efek lain yang merugikan. Contohnya itu. Oke, adanya studi fase 3. Fase 3 itu uji klinis yang dilakukan untuk melihat randomisasi atau diceknya secara acak. Untuk melihat apa? Untuk membuktikan keamanan dan efikasi itu ke apa namanya? Kehasiatan si obat itu terbukti. Terus yang terakhir ada fase 4 yaitu surveillance pasca pemasaran. Itu pemantauan obat pasca pemasaran, pemantauan suatu obat yang telah disetujui oleh Badan POM, setelah digunakan di pasar, dicek nih, misalnya daerah Kalimantan, dipasarkan obat A. Obat A menghasilkan apa nih efek yang tidak diinginkan? Apa? Terus di daerah Sulawesi dikasih, di daerah Banten, jadi mereka bikin grup untuk melihat apakah ada reaksi-reaksi yang merugikan dari obat yang di launching tersebut, supaya mereka mendapatkan database. Oke, ini adalah data pembilang dan penyebut. Teman-teman nggak usah pusing. Jadi yang penting dari ROM adalah yang tadi di atas. The challenge, re-challenge, dan yang pertama-pertama itu apa sih yang bisa jadi ROM? Ada yang pasti, ada yang dapat mungkin, ada yang bersyarat. Itu yang paling penting. Nah, ada faktor yang mempengaruhi ROM. Apa itu? Bergantung sama dosis dan durasi. Toksisitas yang melekat pada suatu zat, berbagai faktor penentu dari tuan rumah, seperti usia, kelamin, genetik pasien, kepatuhan dengan regimen dosis. Kepatuhan dengan regimen dosis itu, contoh disuruh minum 3 kali sehari, setiap 8 jam. Iya betul dia minum 3 kali sehari, tapi setiap 2 jam dia minumnya. Itu enggak patuh. Regimen itu adalah satu rentetan untuk minum sesuai dengan waktu yang ditentukan, namanya regimen dosis. Selanjutnya ada penyakit yang bersamaan. Nah, sekarang lagi ngetren namanya komorbid atau penyakit bawaan lain yang bersamaan. Terus jumlah total jenis obat yang digunakan atau sering kita sebut dengan polifarmasi. Nah, ada digolongkan atas beberapa subgolongan
Yang pertama, reaksi yang terjadi dengan frekuensi yang cukup seperti diharapkan, diantisipasi, dan barangkali dapat dicegah. Yang kedua, terjadi sangat jarang dan diketahui sebagai idiosinkrasi atau reaksi hipersensitivitas. Seperti kita ketahui, reaksi idiosinkrasi adalah reaksi obat yang tidak diinginkan yang timbul sangat cepat setelah pemberian waktu 1 atau 2 kali pemberian obat. Artinya begini, misalkan orang mendapatkan obat A, dikasih obat ini langsung alergi. Dikasih obat A, dia langsung sesak napas. Nah, itu namanya idiosinkrasi. Padahal misalnya obat A ini adalah obat anti sesak napas. Itu idiosinkrasi. Reaksi yang diinginkan, reaksi yang tidak diinginkan ketika obat-obat ini diberikan dalam waktu yang sangat singkat. Yang terakhir, reaksi yang sebelumnya belum diuraikan. Reaksi yang sebelumnya belum diuraikan. Nah, belum jelas golongan yang terakhir yang perlu didokumentasikan dan dilaporkan mana sih obatnya. Jadi pasien mengkonsumsi obat yang lain, setelah itu mengkonsumsi obat yang lainnya, ternyata terjadi reaksi obat yang merugikan. Nah, kita nggak tahu mana nih obat yang merugikan si pasien ini. Apakah obat yang pertama, obat yang kedua, obat yang ketiga, atau yang lain. Nah, itu perlu diuraikan satu-satu. Oke, ada kalau pengadaan suatu program surveillance ROM, ini di skip aja. Ini biasanya dari apoteker untuk membuat angket atau survei apakah obat-obatan ini membuat reaksi yang merugikan atau tidak. Oke. Ini bisa dibaca aja tentang pengadaan program ROM, kenapa ROM itu harus dibikin program. Salah satunya adalah ROM adalah suatu persyaratan akreditasi rumah sakit. Nah, itu syarat. Yang kedua, ROM itu dapat dibenarkan berdasarkan adanya perolehan manfaat untuk edukasi. Jadi, teman-teman di apotek dan di rumah sakit mempunyai data bahwa obat ini kemungkinan menyebabkan A, B, C, D. Ketiga, penyempurnaan perawatan pasien yang sekarang dan pasien di masa yang akan datang. Oke, kita lihat. Manajemen ROM yang tepat memerlukan suatu evaluasi yang hati-hati dari keparahan sebelum pilihan untuk manajemen dapat dipertimbangkan. Artinya, melihat reaksi obat yang merugikan ini tidak bisa langsung menjudge obat ini langsung menghasilkan efek yang merugikan. Tetapi kita harus pelajari dulu dari beberapa sampel, dari beberapa selang waktu, dari orang-orang yang mempunyai penyakit yang mirip atau sama. Jadi nggak bisa kita sebutkan obat ini menghasilkan efek tertentu. Oke, ini ada manfaatnya. Contohnya dia ini memberikan ukuran mutu pelayanan farmasi. Jadi teman-teman di instalasi bisa memberikan informasi lebih. Contohnya nggak usah banyak-banyak deh. Buatkan kajian ROM untuk paracetamol merek A. Nah, itu bisa jadi laporan atau tugas akhir teman-teman buat jadi ahli media farmasi. Hanya kajian sederhana tentang paracetamol untuk ROM di apotek atau di rumah sakitnya masing-masing. Nanti pada saatnya teman-teman akan ketemu saya atau dosen yang lain untuk membahas tentang ini contohnya ya untuk tugas akhir. Penyempurnaan kegiatan dan upaya manajemen risiko rumah sakit untuk meminimalkan tuntutan ganti rugi. Nah, ini juga nih, kadang pasien nggak tahu menahu tentang apapun, begitu mereka sudah melek tentang gadget, tentang apapun yang bisa mereka lihat tentang obat-obatan ini bisa menghasilkan obat apa, loh kok ternyata obat yang kamu kasih ini tidak memberikan efek samping A, B, C, D sesuai yang ada di label. Kok obatnya bisa seperti ini? Nah, kalau kalian punya data tentang ROM, itu bisa dijelaskan, akan lebih aman.
Oke, ini kita skip. Nah, ada ciri-ciri program ROM. Apa itu? Program ROM harus seperti ini. Yang pertama, suatu sistem surveillance yang terus-menerus. Artinya enggak cuman itu aja. Enggak cuman satu kali aja, tetapi berkali-kali. Selanjutnya, suatu sistem surveillance concurrent, bersamaan. Dengan apa? Dengan perspektif. Jadi, waktu yang dilakukan penelitian ini untuk melihat program ROM dilihat dari sebelum terapinya. Jadi seperti apa? Dan yang terakhir, untuk tracer, ditelusur. Seperti dia pakai obat apa sebelumnya, kenapa bisa seperti ini, ceknya pakai obat apa. Misalkan di sini tulisannya order untuk dosis segera dari antihistamin, epinefrin, kortikosteroid, dan lainnya. Ini contohnya saja. Jadi bisa kita telusur, jangan-jangan obat A ini mengakibatkan ABCD, tapi tanya dulu, dia tuh sudah konsumsi obat apa ya? Nah, itu bisa kita cek. Oke, ketika nanti teman-teman sudah tahu ROM-nya, harus nge-warning ke dokter. Kadang dokter itu taunya cuman nama obat, dosis obat, merek obat, sama bonus karena nulisin resep obat. Dia nggak tahu tentang ROM-nya, lewat aja. Nah, ini harus dikasih tahu tentang itu. Nah, penyebab dari ROM itu bisa karena the challenge, bisa karena re-challenge, atau yang lainnya. Nah, setiap uraian dari ROM yang dicurigai dan akibatnya harus didokumentasikan. Ini yang penting. Ini yang jarang terjadi di Indonesia, mendokumentasikan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Lebih baik dihilangkan daripada didokumentasikan. Padahal dengan didokumentasi kita akan mempunyai hasanah lebih banyak untuk melihat obat-obatan ini berbahaya atau tidak untuk pasien. Di mana? Tentunya di rekam medis. Kalau di apotek di mana? Kalau ada kartu berobat, tuliskan di kartu berobatnya pasien. Oke, ROM yang serius atau yang tidak diharapkan harus dilaporkan ke Badan POM. Semua laporan ROM harus dikaji dan dievaluasi ada yang PFT, ada yang KFT, atau yang SKFT di rumah sakit. Kalau di apotek nggak ada. Ini hanya untuk di rumah sakit ya, untuk panitia farmasi terapi atau komite farmasi dan terapi. Oke, pelaporan reaksi obat yang merugikan. Setelah ROM itu dibuktikan dan benar, harus dilaporkan kepada mereka yang mempunyai perhatian khusus dalam ROM. Siapa itu? Seperti Badan POM yang bikin obat, penerbit pustaka farmasi atau medis yang menuliskan efek samping obat seperti ISO, misalkan IONI dan teman-temannya, staf medis serta pimpinan rumah sakit yang ada di tempat itu. Nanti akan dikaji lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Oke, untuk ROM itu yang bisa saya kasih. Teman-teman masih ada waktu untuk tanya jawab, silahkan untuk yang ini. Ada yang mau bertanya teman-teman? Mau ditanya Pak? Silahkan Kang Abdul Hamid. Berobat sama dokter ditanya dulu. Ada alergi obat enggak gitu. Terus? Ini apa keterkaitannya dengan ROM? Oke, seperti ini. Salah satu dari ROM itu adalah hipersensitivitas atau idiosinkrasi, atau sering kita sebut dengan alergi. Jadi dokter mengantisipasi karena dia nggak pegang data, makanya dia tanya, ada alergi obat apa tidak? Nah, itu untuk menghindari ROM. Gitu, Kang.
Terima kasih Pak pengertian. Oke. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau randomisasi tadi itu apa ya Pak? Maksudnya? Randomisasi itu adalah cek atau uji secara acak. Jadi kita tidak menentukan sampel. Siapapun sampelnya yang kita kasih, itu kita lihat ada reaksi apa. Reaksinya apakah dia bereaksi sesuai yang kita prediksi, atau malah dia bereaksi nggak seperti yang kita prediksi. Jadi misalkan, wah nih ada orang yang pakai obat A, obatnya anti demam, tapi nanti ada efek sampingnya nih, efek samping sudah tertulis di label. A sampai D, misalnya ada 4 misalnya. Nah, ternyata dia nggak ngefek ke A sampai D. Efeknya adanya di E bikin, nah itu baru. Nah, itu random. Kita ngeceknya itu acak. Gitu Mbak Yul. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Teman-teman, waktu kita ini tinggal sedikit. Saya masih mau melanjutkan satu slide lagi. Jadi nanti teman-teman kalau habis silahkan masuk join di link yang sama. Oke? Kalau nanti yang masih ada kegiatan silahkan leave, enggak ada masalah. Nanti silahkan diisi absennya. Absennya pakai link yang lama kok, masih link yang lama. Oke, saya masih punya 2 menit 57 detik. Ada yang mau nanya tentang ini sebelum saya tutup ke bagian yang lain? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Oke, kalau begitu saya izin Ya, saya leave dulu. Nanti teman-teman masuk lagi ya. Ya, siapa? Oke. Iya Pak. Siap. Terima kasih. Silahkan leave dulu. Yuk. Ya, siap.